Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Riris Tentis. Di channel ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. So stay tune dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Let's go! Nah, di pertemuan pertama kali ini, untuk materi kelas 8, kita akan mempelajari tentang program pengolah angka. Nah, seperti apa sih program pengolah angka tersebut? Yuk, kita simak bersama video berikut ini. Program pengolah angka. Program pengolah angka sering juga disebut sebagai spreadsheet. Spreadsheet ini sendiri merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya memuat data dalam bentuk baris horizontal dan juga vertikal. Spreadsheet memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, menghitung, serta menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris secara matematis. Fungsi program pengolah angka. Fungsi utama dari spreadsheet adalah perhitungan dan pengolahan data berupa angka. Program aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung secara matematis dan membantu melakukan analisis lewat pembuatan data statistik atau semacamnya. Selain fungsi tersebut, program pengolah angka juga memiliki fungsi lain, yaitu pembuatan laporan keuangan, pembuatan grafik, dan perhitungan menggunakan rumus. Jenis program pengolah angka. Ada beberapa jenis program pengolah angka, antara lain Microsoft Excel, Lotus 123, Cambridge, Star Office Calc, dan juga Quadro Pro. So, itu tadi penjelasan singkat tentang program pengolah angka. Nah, sekarang yuk kita sama-sama kenal lebih dekat dengan salah satu dari jenis program pengolah angka tersebut, yakni Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk Microsoft Windows dan juga macOS. Nah, Microsoft Excel ini sendiri dikenal sebagai program pengolah angka yang memiliki fitur kalkulasi dan juga pembuatan grafik. Di sini kita bisa melihat tampilan awal dari lembar kerja Microsoft Excel. Pada saat pertama kali kita membuka Microsoft Office Excel, maka kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan menu utama, yaitu menu Home, menu New, dan juga menu Open. Nah, menu Home ini sendiri merupakan menu beranda yang berisi ringkasan dari menu New dan juga menu Open. Nah, di menu New, fungsinya adalah apabila kita ingin membuat sebuah lembar kerja Excel baru. Sedangkan untuk menu Open, fungsinya adalah untuk membuka lembar kerja Excel yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah lembar kerja baru. Jadi, di sini kita akan memilih menu New, kemudian memilih pilihan Blank Worksheet. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari lembar kerja yang dimiliki oleh Microsoft Office Excel. Nah, di lembar kerja Microsoft Office Excel ini terdapat beberapa bagian yang harus kita kenali terlebih dahulu sebelum kita memulai bekerja. Bagian pertama yang harus kita tahu adalah bagian atas di sini. Nah, bagian ini bernama title bar. Bagian ini menunjukkan judul dari dokumen Excel yang telah kita buat. Kemudian di bagian bawah dari title bar terdapat menu bar. Nah, menu bar ini berisi sederetan menu yang dapat digunakan, di mana setiap menu mempunyai submenu masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Nah, misalkan kita bisa lihat di sini ada di menu Home, terdapat submenu Clipboard, kemudian Font, Alignment, Number, Style, Steps, dan juga Editing. Nah, di bawah bagian dari menu bar dan juga submenu terdapat formula bar. Nah, formula bar ini adalah tempat untuk kita mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya.
Nah, dalam Excel, pengetikan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, di bawah lanjut di bawah dari formula bar terdapat sederetan kolom yang berisi huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, kolom ini, baris ini disebut sebagai kolom heading. Sedangkan yang bernomor 1, 2, dan seterusnya disebut sebagai row heading. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa program pengolahan angka itu terdiri dari baris horizontal maupun vertikal. Nah, lanjut. Kolom heading ini merupakan penunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Nah, sedangkan untuk row heading ini adalah penunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Nah, di tengah-tengah dari kolom heading dan juga row heading ini terdapat kotak-kotak persegi panjang berwarna hijau yang disebut sebagai cell pointer atau penunjuk sel. Nah, cell pointer ini adalah penunjuk yang menandakan bahwa sel yang dipilih adalah sel yang aktif. Jadi, misalkan seperti ini ya, kita menaruh sel pointernya di kolom D, di kolom heading D, lalu di baris 4. Maka yang akan terbaca di sini sel yang aktif adalah D4. Oke, di sebelah kurut sini terdapat scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara vertikal dan juga horizontal. Di bagian bawah ada pilihan sheet 1. Nah, jadi di Excel ini sendiri sebenarnya sama seperti sebuah buku, di mana biasanya di dalam sebuah buku itu kan terdapat beberapa halaman untuk kita menulis. Nah, sama di Excel ini. Bedanya kalau misalkan di buku itu halamannya memang sudah tersedia, sedangkan kalau di Excel untuk menambah halaman sendiri kita sisa mengklik tombol tanda tambah yang ada di sini. Nah, halaman pada Excel disebut sebagai sheet. Jadi setiap kita menambahkan sebuah sheet nanti secara otomatis akan berubah ya. Namanya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya sampai jumlah sheet yang kita inginkan atau jumlah halaman yang ingin kita buat. Nah, terakhir di bagian bawah sini terdapat zoom panel yang membantu kita untuk memperbesar atau mengecilkan tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Oke, itu tadi materi kita tentang program pengolahan angka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk menyaksikan materi lainnya di Riris Tergis. See you!